Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ilham dengan NPM 213501526045 ingin mempresentasikan mengenai strategi Uni Eropa dalam pembangunan ekonomi, militer, sosial, dan budaya sebagai kekuatan dunia pasca Perang Dingin. Strategi ekonomi, bentuk pembangunan di bidang ekonomi yang dimana Uni Eropa bertindak sebagai pelaku tunggal dalam perdagangan luar negeri dan mendukung prinsip-prinsip perdagangan internasional yang bebas dan adil. Berhubung Uni Eropa bernegosiasi dengan satu suara, Uni Eropa dapat memberikan pengaruh yang nyata secara bersama-sama di 27 negara anggota Uni Eropa, menguasai 19% dari ekspor dan impor dunia karena norma-norma teknisnya dipergunakan secara luas di seluruh dunia. Uni Eropa seringkali menentukan aturan perdebatan. Pada awal tahun 1987, 12 negara anggota Uni Eropa membuat pasar tunggal untuk barang, jasa, dan modal yang baru dapat diselesaikan pada tahun 1992 dengan menghasilkan 282 peraturan. Sehubungan dengan pasar luar tunggal Eropa sekarang, berdasarkan survei oleh Bodewijn and Gross, ditemukan adanya pertumbuhan standarisasi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan USA dan Uni Eropa menyangkut perbedaan antara negara Uni Eropa baik di bidang selera, kebiasaan, peraturan, pemerataan untuk barang konsumsi dan barang industri. Temuan ini mendorong Uni Eropa membuat harmonisasi dalam segala bidang. Terakhir yang dilakukan adalah pembentukan Economy and Monetary Union atau EMU, termasuk pembentukan European Central Bank, dan mata uang tunggal Eropa adalah euro di tahun 1999 dan berlaku per Januari 2002. Pernyataan mata uang Eropa menjadi euro pada masa itu diikuti oleh 12 negara kecuali Inggris atau United Kingdom, Swedia, dan Finlandia. Ke-12 negara yang menyatukan uangnya menjadi euro disebut Eurozone. Adapun yang menjadi syarat negara-negara anggota bergabung dengan tingkat inflasi tidak melebihi dari 1,5 di atas tingkat inflasi dari anggota lain yang memiliki inflasi paling rendah. Yang kedua, tingkat suku bunga jangka panjang dari obligasi pemerintah tidak lebih dari 2%. Yang ketiga, masing-masing negara harus menjaga nilai tukar mata uangnya dan tidak melebihi margin atau band yang ditetapkan oleh sistem moneter Eropa. Yang keempat, defisit anggaran pemerintah tidak melebihi 3% dari GDP. Yang kelima, posisi utang luar negeri pemerintah tidak melebihi dari 60% dari GDP. Kebijakan perdagangan Uni Eropa meliputi A. Internal market. 1. Pelarangan creosote treated wood. Yang kedua, eco-label. Yang ketiga, larangan penggunaan produk yang tidak berwawasan. Yang keempat, lingkungan. Yang kelima, food label and food safety. Yang keenam, white paper on chemicals. Yang B, perdagangan internasional. 1. Tarif. 2. GSP. Yang ketiga, dumping dan subsidi. Yang keempat, tekstil. Yang kelima, small and medium enterprises atau UKM. Yang keenam, peran aktif perdagangan Uni Eropa. Strategi security dalam militer dan keamanan. Bentuk pembangunan di bidang militer yang
di mana Uni Eropa memberi dukungan stabilitas di negara-negara. Bahkan proyek-proyek bantuan di 7 negara mendapatkan bantuan dana dari Uni Eropa untuk membantu pembangunan masyarakat yang stabil. Uni Eropa adalah anggota dari Quartet bersama dengan PBB, Amerika Serikat, dan Rusia yang berupaya untuk mendorong terciptanya perdamaian di Timur Tengah. European Security and Defense Policy atau ESDP. ESDP berupaya jitu dari Uni Eropa untuk memutus mata rantai dari supremasi pertahanan dan keamanan Amerika Serikat yang disimbolkan dengan NATO, terutama dalam kaitannya dengan pertahanan dan keamanan di daratan Eropa. Namun, ISDP belum bisa melepaskan diri dari pengaruh NATO. Ada beberapa faktor penghambatnya, yaitu 1. Eropa tidak banyak memiliki tenaga militer atau inadequate military force. Yang kedua, banyak terjadinya konflik internal. Yang ketiga, Uni Eropa tidak banyak memiliki tradisi power politik ataupun energetic political action. Strategi sosial budaya. Dalam bidang pembangunan sosial budaya, Uni Eropa berperan dalam isu HAM, kesejahteraan, demokrasi, dan pendidikan. Uni Eropa turut serta ikut dalam perundingan protokol Kyoto tentang perubahan iklim dengan meluncurkan suatu agenda domestik untuk karbon rendah yang mungkin merupakan paling canggih dan paling maju di dunia, yang menjadi pelaku penting dalam hal ini dan mendorong suatu agenda perubahan. Uni Eropa berkomitmen terhadap hak asasi manusia dan berupaya memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati di seluruh dunia. Dalam isu kesejahteraan, Uni Eropa mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di negara-negara mitranya dan siap membantu apabila negara-negara tersebut mengalami bencana. Uni Eropa dan negara-negara anggotanya merupakan pendonor terbesar di dunia untuk urusan pembangunan dan bantuan kemanusiaan. Kontribusinya mencapai 60% dari total pembangunan resmi di dunia. Dalam isu pendidikan, Uni Eropa memiliki beberapa keunggulan dalam bidang pendidikan, misalnya sistem pendidikan yang telah terintegrasi di Uni Eropa telah berhasil diterapkannya. Mahasiswa di Uni Eropa diwajibkan kuliah 1 semester di negara lain sehingga transfer knowledge dan budaya terhadap pemuda di Eropa dapat terjadi dengan cepat. Integrasi pendidikan seperti ini dianggap membangun sebuah pendidikan. Dalam bidang sosial, salah satunya ada the European Employment Forum, yang dimana dalam kegiatan ini Eropa mempromosikan perlindungan sosial dan inklusi dengan mengkoordinasi, mempromosikan, dan menyediakan dana untuk mendukung upaya negara-negara anggota untuk memerangi pengucilan sosial dan kemiskinan dan reformasi sistem perlindungan sosial bagi para pekerja. Tujuannya antara lain untuk membuat pasar tenaga kerja berfungsi lebih baik, memperlengkapi orang-orang dengan keterampilan yang tepat untuk pekerjaan, meningkatkan kualitas kerja dan kondisi kerja, dan menciptakan lapangan kerja. Bidang budaya, Uni Eropa membentuk EU Culture Program yang tujuan utamanya tentu saja untuk melestarikan budaya-budaya khas Eropa dengan memberikan program beasiswa kepada negara-negara luar yang ingin melanjutkan studinya ke Eropa dengan memberikan beasiswa
Mundus. Program Erasmus Mundus adalah sebuah program kerjasama dan mobilitas dalam bidang pendidikan tinggi yang bertujuannya untuk mempromosikan Uni Eropa sebagai pusat keunggulan ilmu di dunia. Bidang ilmu pengetahuan, Uni Eropa sangat gencar dengan melakukan kegiatannya, terbukti dengan diberikannya 3% dari anggaran GDP masing-masing negara yang terbilang cukup besar untuk penelitian ilmu pengetahuan. Program-program kegiatannya antara lain Joint Research Center, jaringan 7 lembaga penelitian di Uni Eropa, European Institute of Innovation and Technology, menerjemahkan hasil penelitian ke dalam aplikasi komersial dengan menciptakannya pengetahuan dan inovasi dalam masyarakat, serta Food Security Center, penelitian pengembangan pangan. Kesimpulan, Uni Eropa merupakan organisasi supranasional yang terbentuk atas dasar pengalaman sejarah bangsa Eropa yang porak-poranda akibat berbagai perang besar berdimensi luas seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang dilanjutkan dengan Perang Dingin. Pembentukan awal dilakukan dengan cara-cara pengintegrasian kekuatan ekonomi dengan negara-negara Eropa. Dengan semakin berdinamikanya kehidupan, dengan merubah paradigma orientasi Uni Eropa yang semula fokus pada perekonomian namun juga kerap membahas isu-isu politik, pertahanan, dan keamanan dunia. Ketika kekuatan militer dari Uni Eropa sebagai instrumen untuk menjaga keamanan dan ketertiban tidak mampu berbicara banyak dan sering mengekor pada kekuatan Amerika Serikat, maka secara otomatis akan mempengaruhi kebijakan yang menyangkut isu-isu. Secara umum, prospek cerah nampaknya sudah diperlihatkan oleh Uni Eropa sebagai suatu organisasi multinasional yang selangkah lebih maju dibanding ekonomi. Perannya tidak disangsikan lagi, sehingga banyak negara maupun blok di kawasan lain yang tertarik mengadakan hubungan kerjasama berasaskan atas dasar rasionalitas. Sedangkan di bidang pertahanan, pembentukan ISDP merupakan suatu langkah awal untuk berbenah diri, merecovery kejayaan Eropa di masa lalu, serta sebagai ajang perimbangan kekuatan untuk mematahkan hegemoni Amerika Serikat yang telah lama bermain dan kerap menggunakan Uni Eropa yang notabene-nya sering mengekor sebagai wahana penanaman pengaruh di daerah konflik dan pendukung segala kebijakan yang dilakukannya. Sekian, terima kasih.